ketua panitia kemarin dan SC-nya melarikan diri ke Kendari, lalu membuka kembali musda di Kendari. Kalau ini terus pola yang dimainkan oleh senior-senior, terbacalah pola begini. Oke kasih, jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kita kali ini, kita akan membahas mengenai HMI Batko Sulawesi Tenggara, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara, yang kemarin baru menyelenggarakan musyawarah daerah atas kisruh yang dilakukan oleh senior-senior di Himpunan Mahasiswa Islam cabang Sulawesi Tenggara, menimbulkan banyak sekali problematika dan juga dinamika dalam kasus yang telah menjadi konsumsi publik. Apalagi seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam mulai terpetak menjadi dua bagian. Ada yang menyepakati musda diselenggarakan di Kolaka, dan baru-baru ini ketua panitia yang dulu, dalam hal ini ada kita punya Kakanda, ada Kakanda Sulharjan sebagai ketua panitia, bersama dengan steering komite akan mengadakan musda kembali tepat pada tanggal 2 November. Yang menjadi ganjal untuk kita diskusikan sesama kader Himpunan Mahasiswa Islam, bahwasannya telah terjadi benturan yang sangat keras antara senior yang satu dengan senior yang lain. Dengan kata lain, konflik yang dilakukan oleh senior-senior di Himpunan Mahasiswa Islam pada hari ini dibuktikan dengan adanya dua legalitas yang kita temukan dalam musyawarah daerah yang dilakukan oleh Batko Sulawesi Tenggara. Rupanya banyak pihak yang tidak terima dengan adanya ketua yang terpilih pada musda di Kolaka kemarin. Jadi pada kronologis cerita yang kita dengar, yang bahkan media juga beritakan, sempat hari ini ketua terpilih, ketua Batko terpilih, formatur terpilih yang merupakan pentolan dari musda Kolaka sudah secara resmi menyampaikan beritanya, menyampaikan kepada publik bahwa Umar, ya, atas nama Umar yang merupakan kandidat kemarin, kalau saya pikir kemungkinan besar diaklamasikan oleh teman-teman panitia. Saya tidak tahu panitianya itu entah dia panitia yang memang karena murni yang dari rapat pertama, atau memang ada intrik lain lalu masuk panitia lain diiringi dengan adanya steering komite baru. Nah, kalau kita mau menyaksikan lebih seru lagi supaya ada dinamika kita dalam berhimpunan mahasiswa Islam, maka kronologi kita untuk berdialektika, dalam kata lain kita berdiskusi, saya mau kemudian memberikan pemahaman lebih awal kepada semua kita bahwa pada mulanya pengurus Batko Chandra Arga telah mengutus secara resmi bagi ketua panitia dengan steering komite adalah Arsada Moita, mantan ketua cabang dan mantan sekretaris cabang dulu pada periode yang beberapa tahun yang lalu. Lalu pada proses perjalanannya, ketika musda telah dibuka resmi oleh panitia bersama steering komite, lalu sudah dinyatakan dibuka forum untuk menyelenggarakan pleno, tapi kemungkinan besar bahwa yang dibuka oleh ketua panitia bersama steering komite yang awal, jadi bahkan ada dua struktur kepanitiaan yang terbentuk pada musda kali ini luar biasa. Sekaligus ini merupakan contoh yang buruk untuk kita sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di seluruh cabang di Sulawesi Tenggara. Bahwa ini rapor merah kita sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam. Kenapa kemudian dari tahun ke tahun kita mengalami penurunan kaderisasi, jadi kadar dialektika kita, kadar dinamika kita dari tahun ke tahun itu merupakan pola yang sama, dan pelakunya itu adalah mereka-mereka yang sama. Artinya dengan orang-orang yang sama. Pelaku-pelaku dari konflik di Himpunan Mahasiswa Islam itu dari atas sampai bawah sebagian besar
itu adalah orang-orang yang sama, yang merupakan orang-orang berpengaruh lah istilahnya, yang punya hak untuk merekomendasikan orang bahwa masuk SK-nya di PB, lalu kemudian PB menurunkan SK-nya karena ada komunikasi lintas senior. Tapi itu hal lumrah dalam himpunan mahasiswa Islam, di mana dalam himpunan mahasiswa Islam kita dengan harus terpaksa untuk menyepakati bahwa kalau you tidak punya senior, kalau you tidak punya uang, lalu kemudian Anda masuk bertarung, baik di cabang, baik Anda maju di musda, bahkan dalam skop yang paling kecil ketika Anda masuk di komisariat misalkan, kalau Anda tidak punya senior yang membackup Anda untuk di cabang, untuk merebut surat rekomendasi atau SK Anda, maka Anda tidak juga akan terpilih. Sudah cukup kita berhimpunan mahasiswa Islam, tapi dinamika yang selalu kita mainkan, yang selalu kita saksikan, yang menjadi hantu terus-menerus bagi kader-kader yang ada di bawah, kita dipertontonkan dengan ini terus. Bahwa kalau pertama, kalau pola ini merupakan yang harus kita terima, kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, maka itu tidak menjadi problem. Artinya ini memang baik. Tetapi kalau ini terus menerus, pola ini yang terus-terusan dimainkan oleh senior, pola ini, strategi ini, teknik ini yang selalu dijadikan patron oleh senior-senior, maka ini menjadi tidak baru. Artinya ini memang sudah kadaluarsa. Ayo kita cipta pola yang baru supaya lebih seksi. Kedua, kita harus bersepakat bahwa dalam himpunan mahasiswa Islam, ketika ada konflik yang dilakukan oleh para senior-senior kita di himpunan mahasiswa Islam, baik dalam momentum musda maupun momentum konvercap atau paling kecil momentum RAK, kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam harus tegas mengambil sikap untuk menyatakan sikap kita baik secara personal maupun secara kelompok. Bahkan kalau kita dari cabang, kita secabang. Kalau kita dari komisariat, sekomisariat. Kalau ada korkom ya kita sekorkom. Untuk bersepakat bahwa kalau ada konvercap atau musda yang ilegal, maka hasilnya pun kita tidak boleh untuk menerima itu sebagai suatu keputusan yang diambil oleh para senior-senior kita. Mau di apa? Ini sudah menjadi bubur, ini sudah menjadi satu hal yang memang dianggap lumrah oleh senior-senior kita yang pragmatis, oleh senior-senior kita yang berkepentingan di dalam. Kita sebagai anak-anak yang kemudian mau belajar, yang mau mengimplementasikan ilmu-ilmu kita yang kita peroleh juga dari himpunan mahasiswa Islam, maka disinilah kita mengimplementasikan semua. Atas kisruh, duka kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam yang terkotak-kotak, baik musda di Kolaka maupun musda di Kendari nanti yang akan diselenggarakan, konon ketua panitia kemarin dan SC-nya melarikan diri ke Kendari, lalu membuka kembali musda di Kendari. Ini baik strategi semua. Oke, kita terima ini sebagai strategi. Tapi sampai kapan kita mau pertontonkan yang bersifat itu terus? Kalau dulu memang saya sepakat, kita harus bersepakat bahwa ini pola baru, yang memang ini pembelajaran baru. Tapi kalau ini terus pola yang dimainkan oleh senior-senior, terbacalah pola begini. Sehingga kita tidak punya keilmuan yang baru, tidak punya cukup pengalaman yang baru untuk belajar untuk masa depan kita, untuk berbagai macam strategi politik kita ke depan. Karena baru terus, tapi ini tidak bro. Semua yang dipertontonkan oleh senior-senior kita itu kuno semua. Dari tahun jahiliyah dulu sampai sekarang. Itu terus. Dinamika terus kemudian dualisme. Dinamika terus dua ketua terpilih. Kan ini tidak lagi baru. Nah, kepada seluruh pengurus PB, pengurus gede yang ada di sana, saya tidak mau kemudian menyebutkan di mana tempatnya mereka karena tempat kumuh juga di sana. Banyak terjadi berbagai macam politik kotor di sana. Apalagi kemarin baru saja terpilih ketua PB kita, yang baru juga diselenggarakan, yang baru juga terpilih di kongres kemarin. Nah artinya kalau tidak ada
ketegasan dari ketua pengurus gede, maka kita akan terus merasakan pusaran dualisme. Bahkan seluruh cabang yang ada di Indonesia dan seluruh batko yang ada di Indonesia. Karena tidak ada ketegasan dari pengurus PB. Jadi ketua PB, sekretaris jenderal, bendahara, MPK mempunyai hak untuk mengeluarkan SK, untuk merekomendasikan SK untuk ketua cabang atau untuk ketua batko. Ini kan repot. Anda sebagai ketum PB, kalau Anda tidak punya cukup wibawa untuk mengatur semua SK yang keluar, pada akhirnya jangan sampai Anda terjadi di kudeta kayak ketua PB sebelumnya. Karena ada ketimpangan SK yang dikeluarkan oleh ketua PB, oleh bendahara umum, oleh sekretaris jenderal, bahkan oleh MPK. Jadi 4 yang ada di PB yang mempunyai hak untuk mengeluarkan SK. Pada akhirnya terakhir untung tidak ada empatilisme. Kalau empatilisme, kalau tigalisme, untung kita hanya dualisme. Kalau semua mempunyai legal standing untuk mengeluarkan SK, maka dualisme. Nah sehingga atas musda yang kemarin baru kita saksikan, ada ketua panitia yang lari yang sudah saya sebutkan tadi, lalu kemudian dibuka SK, dibuka musdanya di sini. Yang ada di Kolaka juga memaksakan diri untuk menyelenggarakan musda. Saya pikir ini tidak baik, ini tidak bertanggung jawab, dan sekaligus dalam waktu yang sama tidak menunjukkan kewibawaan Anda sebagai senior, tidak menunjukkan kewibawaan Anda sebagai kader himpunan mahasiswa Islam. Yang elegan lah. Kalau musda, memang musda. Kalau di Kolaka misalkan, di Kolaka. Kalau di Kendari, ya di Kendari. Jangan ada sertifikat ganda yang pada akhirnya yang menjadi repot itu adalah kader-kader baru yang ingin belajar, mau ingin mengimplementasikan diri. Tapi kemudian kalau dinamika konflik semua dikooptasi oleh anda semua, oleh senior-senior, maka kaderisasi tidak jalan. Demikian yang kita bisa sampaikan pada konten kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.